危险！危险！危险！危险！ Weh, Kak, saru, baru mulai loh, Usik. Iya, video tadi adalah ciri-ciri nomor 6 dari total 17 ciri-ciri pria yang kesepian. Mas-mas satu ini kerjanya cuma jadi tukang bengkel. Bukannya tahu diri, ia malah jatuh cinta pada atasannya. Tapi cerita hari ini tidak hanya tentang cinta dan kebodohan mas-mas unik saja. Ada tawa di awal cerita, dan haru di akhirnya nanti. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Dugu Yue, panggilannya Yue. Sorry kalau salah ngomong. Udah lama nganggur. Yue sekarang siap kerja jadi apa aja yang penting halal dan gak ditarik pajak pemerintah. Yue sekarang sedang melamar di UNMS, atau gampangnya perusahaan ini sama aja dengan NASA, tapi cabang Cina. Yue pun diterima di UNMS, posisi di divisi pemeliharaan. Terlalu elit sih ya. Ya gampangnya Yue ini tukang bengkel spesialis pesawat luar angkasa. Iya, Yue, tukang bengkel tapi dia benerin roket. Sangar juga. Yue ikut diberangkatkan pada sebuah proyek bernama Moonshield. Proyek ke bulan ini bertujuan untuk menjadikan bulan sebagai tameng dari asteroid besar yang akan menghantam ke bumi. Asteroid ini selalu disebut sebagai asteroid Pi. Menurut prediksi UNMS, Pi akan menabrak ke bumi dalam waktu 8 tahun. Sejak proyek Moonshield berangkat, rakyat Cina dan dunia selalu membahas tentang kiamat, dan kiamat. Berdasar penelitian UNMS, Pi masih bisa dihentikan. Caranya adalah membuat striking hammer. Sebuah palu yang jika diarahkan ke asteroid Pi, maka Pi akan hancur berkeping-keping. Lalu pecahannya akan ditarik dengan memanfaatkan gaya gravitasi dari bulan. Tapi tahan dulu soal itu, karena saya mau cerita soal Mas Yue dulu. Singkat cerita, 8 tahun telah berlalu. Proyek mereka sukses besar. Tapi ada satu urusan hati Yue yang belum sukses. Wanita idaman Yue bernama Man Langsing, atau panggil saja Mala. Dialah pimpinan dalam proyek Moonshield. Yue memang primata pemberani, tukang bengkel Man yang berani-beraninya mencintai bosnya sendiri dan berharap Mala akan menjadi miliknya. Karena tak bisa mengungkapkan lewat kata, jadi Yue berniat untuk menuliskan surat cinta untuk pujaan hatinya. Belum sampai satu kata tertulis di suratnya, semesta sudah tidak merestui niatannya. Tiba-tiba badai matahari datang, dampaknya akan banyak asteroid yang mengarah ke pangkalan mereka. Alarm emergensi mulai dibunyikan, semua orang panik kesana kemari menyelamatkan diri. Dan hanya ada satu pria yang tidak takut mati. Dan pria itu adalah Yue. Ia masih saja sibuk menulis surat untuk Mala dan meresapi setiap rangkaian kata yang ia tuliskan. Yue berharap suratnya akan mendatangkan cinta. Tapi ia salah, karena yang datang justru adalah sebuah petaka. Oh lah Yue tolol. Gasplong, remblong. Hanya itu yang bisa Yue lakukan demi bisa menyusul roket teman-temannya. Sial bagi Yue, tak ada satupun roket yang mau menunggunya. Sekarang yang tersisa di bulan hanya tinggal Yue dan semua kebucinannya. Asteroid mulai menyerang silih berganti. Yue coba menghindar ke kanan dan ke kiri. Tapi saking banyaknya asteroid yang ada, Yue pun sudah tak punya lagi tempat untuk kabur atau sembunyi. Dan sekalinya Yue punya rencana, ternyata semua hanya sia-sia. Tanpa diduga, Yue ternyata masih bisa bangkit dari serangan asteroid yang dari tadi menghujamnya.
Tapi entah berkah atau musibah, saat Yue pingsan tadi, ada asteroid besar yang mengarah ke bumi. Dan saat Yue mulai tersadar, asteroid tadi telah nyaris meluluh lantahkan bumi dan sisinya. Yue tak tahu apakah ia harus bersyukur atau ia harus meratapi apa yang sedang terjadi. Tapi yang jelas, kejadian seperti ini tak pernah sekalipun Yue bayangkan akan terjadi di depan matanya. Yue sendirian, tanpa teman, tanpa rekan, dan tanpa tahu apakah buminya masih baik-baik saja atau tidak. Doa dari Yue hanya satu. Semoga jiwa-jiwa yang menjadi korban diberikan ampunan oleh Tuhan. Namun ada satu penyesalan Yue yang belum sempat terungkapkan. Dan itu adalah tentang Mala. Yue minta maaf karena belum sampai ia mengungkapkan rasa cintanya. Mala harus berpulang terlebih dahulu kepada Yang Maha Kuasa. Memang tidak layak dikasihani manusia ini. Ya, tak semua orang memang pantas diberi empati. Nah, Yue adalah salah satunya. Bukannya terus bersedih karena rekan kerjanya meninggalkan ia sendiri di bulan, Yue justru semakin menggila dan makin ingin masuk ke dalam kamar Mala. Tapi karena ribuan kombinasi angka telah dicoba dan tidak sedikit pun Yue mendapat hasilnya, Yue pun kini nekat. 危险！危险！危险！危险！ Setelah perjuangan yang melelahkan, mimpi Yue akhirnya menjadi kenyataan. Sembari memainkan musik Fly Me to the Moon, Yue mengadakan kencan dengan Mala. Aneh memang, tapi yang jauh lebih aneh itu... Ya. 对不起。 Dugaan Yue salah, buminya memang hancur, tapi tidak dengan peradabannya. Seluruh kru UNMS berhasil selamat, namun dengan tertinggalnya Yue di bulan, Mala pun meminta maaf kepada CEO UNMS atas kelalaiannya tersebut. Namun sang CEO tak marah sedikit pun, ia hanya ingin Mala dan kru lain segera menyusun rencana untuk penjemputan Yue di sana. Sembari rencana sedang dipersiapkan, Pak CEO ingin menyiarkan segala kegiatan Yue selama sendirian di bulan. Tujuannya adalah menjadikan Yue sebagai panutan, harapan, dan pahlawan di tengah dunia yang hancur berantakan. Tapi jauh di sana, ada Yue yang dengan gigih bertahan di bulan. Peradaban manusia kini telah banyak berubah. Badai matahari membuat radiasi tak lagi bisa terkendali. Peradaban manusia pindah ke bawah tanah. Tingkat depresi meningkat dan makan hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari, entah sampai kapan. Mala pun setuju dengan ide dari Pak CEO. Peradaban butuh sosok panutan, dan Yue adalah sosok yang tepat untuk peradaban manusia. Melalui siaran TV darurat, Mala mulai mengabarkan kalau Yue adalah sosok pahlawan dari UNMS yang sengaja ditinggalkan di bulan demi menunjukkan pada manusia seburuk apapun lingkungan yang ada sekarang, tak boleh ada satupun yang merasa putus asa. Iya, Mala dan UNMS menyebarkan kebohongan demi menutupi keteledoran yang mereka lakukan. Bahkan Mala dan UNMS telah menyiapkan seorang pengisi suara handal hanya demi membuat narasi sendiri, dan seolah-olah Yue memang di sana karena kesengajaan, bukan kesalahan. Tapi ya, namanya juga Yue, gebrakannya tidak pernah bisa ditebak oleh akal sehat kita. UNMS bingung, Yue bingung, saya bingung, dan orang-orang pun juga bingung. Mala baru saja tahu, kanguru tersebut adalah bawaan dari divisi penelitian yang ingin meneliti kehidupan kanguru jika dibawa keluar angkasa. Dan kanguru itu diberi nama Kongru. Yue sengaja masuk ke gudang lagi untuk mengambil sebuah obat. Obat yang biasa digunakan Mala untuk membantunya tidur. Namun saat Yue akan kembali, Kongru tiba-tiba ada di sana. Jantung Yue pun langsung berdegup kencang saat Kongru ternyata sudah ada di belakangnya dan siap untuk menghajarnya.
Wajah Yue babak belur. Ia menceritakan semua keluh kesahnya kepada Mala. Salah maksudnya kepada boneka Mala. Sudah dihajar 2 kali, Yue tak mengenal apa itu kapok. Yue justru datang lagi dan kali ini menyamar menjadi buaya betina, alias kanguru betina. Yue kembali masuk bukan tanpa sebuah alasan. Ia ingin mengambil obat kemarin, tapi rencana jelas tidak berjalan semulus itu. Yue masih belum menyerah. Ia akan mengusahakan semuanya dan ia ingin membalas apa yang sudah Kongru lakukan padanya. Seribu kali terjatuh, 1001 kali juga Yue bangkit. Ia ambil kembali senjata rakitannya. Pengisi suaranya pun kini tak lagi berbicara menggunakan kata. Ia berbicara memakai sulingnya. Menurutnya takkan ada kata yang bisa menggambarkan betapa gagahnya Yue dalam memperjuangkan obat milik Mala. Suling. Melihat situasi dan kondisi Yue yang semakin memprihatinkan, Mala berusaha melakukan kontak dengan Yue. Yue mendengar ada sinyal yang seolah ingin masuk dan menghubungi Yue. Yue coba berkomunikasi dengan orang-orang UNMS. Ia ingin memberitahu kalau Yue masih hidup dan tertinggal di bulan. Yue menangis dan merasa terharu. Yue senang orang-orang di bumi masih selamat dan masih ada harapan untuk menyelamatkannya. Tapi yang jadi masalah, alat komunikasinya rusak. Dan apa yang Yue dengar hanyalah kabel yang digoyang-goyang dari ekor Kongru saja. Lah Yue kok cuma mesake. Total sudah 224 hari Yue berada di bulan sendirian. Bantuan masih tak kunjung datang untuknya. Kini Yue tak lagi berseteru dengan Kongru. Yue menganggap Kongru sebagai keluarganya. Dan Yue lah yang jadi kepala keluarganya. Karena sudah terlalu lama di bulan, Yue merasa tak bisa mengandalkan UNMS untuk jalannya pulang. Yang kini bisa mereka andalkan hanyalah diri mereka sendiri. Langkah pertama yang Yue lakukan adalah melakukan penelitian tentang Apollo 18. Sejak tahun 1969, NASA telah membuat banyak program Apollo. Namun pada tahun 1974, ada salah satu program yang katanya dibatalkan. Dan itu adalah program Apollo 18. Sebenarnya, Apollo 18 tidak dibatalkan. Pesawat luar angkasa yang mereka gunakan rusak. Dan pesawat itu hingga saat ini masih tertinggal di bulan. Kabar baik ini juga mendatangi UNMS. Mereka kini mendapat bantuan robot anjing dari NASA. Robot yang kini telah ada di bulan. Dan NASA mengizinkan UNMS mengaksesnya untuk berkomunikasi dengan Yue. Jika saja rencana UNMS dan rencana Yue berhasil dan Yue bisa kembali ke bumi, maka kisahnya akan menjadi kisah paling mengharukan dan paling inspiratif bagi semua umat manusia yang sedang berjuang. Layaknya barang lama, Apollo 18 adalah mesin yang telah usang. Tapi semua tak akan menghentikan niatan Yue. Yue dan Kongru akan mengusahakan semuanya untuk kembali ke bumi. Rongsokan-rongsokan Apollo 18 ia rakit kembali satu demi satu dengan teliti. Kemampuannya jadi tukang bengkel tak terasa sia-sia kali ini. Kisah menarik ini pun juga dinarasikan dengan epik oleh sang pengisi suara. Dan kini rasanya mulai masuk akal jika Yue dianggap sebagai tonggak harapan dan asa bagi seluruh umat manusia. Salah satu kru UNMS heran, kenapa Yue bisa melakukan semuanya? Padahal ia hanya tukang bengkel biasa. Namun mereka salah, Yue sebenarnya seorang insinyur dinamika penerbangan. Dan tak ada yang tahu apa alasan Yue mau menjadi tukang bengkel biasa. Sial bagi Yue, walau ia sudah mengerahkan semua kemampuannya, Apollo 18 tetap tak bisa terbang dengan muatan lebih dari 10 kg. Namun itu bukan berarti Yue tak punya solusinya. Ia teringat pada sebuah prototipe bernama Striking Hammer, alat yang bisa bantu mereka untuk kembali pulang ke bumi. Tapi yang jadi masalah, alat ini ada di pangkalan lama yang jaraknya cukup jauh dari tempat mereka sekarang.
Namun, tanpa pernah Yue tahu, tindakan yang ingin ia lakukan adalah hal yang sangat berbahaya. Walau secara teori Yue benar, kalau Striking Hammer bisa menjadi pengganti Apollo 18. Karena jika Yue tetap nekat untuk datang ke tempat Striking Hammer berada, maka takkan ada harapan untuknya bisa selamat. Semua itu karena kendaraan yang Yue gunakan punya batas perjalanan maksimal 6.500 km. Sementara jarak pulang pergi yang harus Yue tempuh adalah 8.000 km. UNMS bahkan telah memberitakan secara luas kalau misi ini adalah misi yang sangat mustahil. Terlebih lagi, rute yang Yue ambil ternyata terbalik. Semua kru UNMS mulai harap-harap cemas dengan apa yang sudah Yue lakukan. Tapi ternyata mereka salah. UNMS lupa. Kendaraan yang Yue naiki berbahan bakar cahaya matahari. Dan rute yang ia pilih justru menjadi rute yang paling masuk akal untuk bisa ditempuh. Rute yang sudah dipilih berputar sama seperti putaran matahari di bulan. Dan itu membuat bahan bakar kendaraannya jadi bisa bertahan lebih lama dibanding rute yang UNMS duga awalnya. Jika orang lain menganggap rute ini tak bisa diwujudkan, tapi bagi Yue, rute yang ia pilih adalah satu-satunya harapan. Yue benar-benar berangkat. Rute yang harus ia tempuh nyaris sepanjang 12.000 km. Jarak yang sebenarnya melebihi batas maksimal dari kendaraannya. Namun berbekal ilmu yang Yue punya, Yue yakin 12.000 km adalah jarak yang akan cukup untuk bisa ditempuh oleh kendaraannya. Lelah memang menjadi bagian dari perjalanan panjang Yue dan Kongru. Tapi itu tak jadi masalah, karena mereka tahu perjalanan panjang ini akan berakhir pada kata pulang. Dengan segala kejeniusannya, Yue kembali menghidupkan kembali peralatan pangkalan yang sempat hancur karena bencana 5 tahun yang lalu. Akhirnya Yue berhasil mengangkut kembali Striking Hammer menuju pangkalan barunya. Jarak perjalanannya kini tak lagi sejauh sebelumnya, dan Yue merasa misinya telah berjalan lancar. Tapi tiba-tiba... Yue memang sengaja menaruh Kongru di rangkaian yang berbeda. Hal itu karena Kongru berulah dan mengotak-atik Striking Hammer tanpa izinnya. Namun semua itu justru jadi sebuah kesalahan, hingga Yue bahkan tak sadar rangkaian itu terlepas dari kendaraan utamanya. Semua orang mulai harap-harap cemas. Secara teori waktu Yue takkan cukup jika ia harus kembali, karena matahari akan terbenam, dan kendaraan Yue tak akan punya bahan bakar untuk kembali ke pangkalan. Yue kembali. Yue tak akan meninggalkan satu-satunya temannya selama ia di bulan. Semua orang bersorak. Yue benar-benar kembali bak seorang pahlawan. Sekalipun Yue tahu hidupnya sedang benar-benar dipertaruhkan, ia tidak akan membiarkan Kongru yang menjadi korban. Pihak UNMS mencoba membantu berkomunikasi dengan robot anjing milik NASA. Sayangnya, ia tertimbun cukup dalam. Dan sistem perlindungan diri robot tersebut membutuhkan waktu lebih lama agar bisa bangkit dari timbunan pasirnya. Malah minta seluruh pihak UNMS mempercepat prosesnya dan membuat robot anjing NASA bisa segera bertemu kendaraan Yue. Perlahan-lahan matahari mulai terbenam, sama seperti harapan-harapannya untuk selamat dan bisa kembali ke bumi. Andai saja Yue bisa menghentikan waktu, mungkin ia akan melakukannya. Tapi sayangnya Yue tak bisa. Matahari pun akhirnya terbenam. Gelap. Iya, seperti kehidupan Yue ke depan. Terjebak di tengah hamparan bulan yang sangat dingin di malam hari, tanpa tahu bagaimana cara untuk bisa kembali. Yue tak hanya berpacu dengan waktu, tapi juga dengan baterai kendaraan yang tersisa 5 jam. Yue terpaksa mengaktifkan mode hemat daya
Tapi itu membuat UNMS harus kehilangan jejak kendaraannya. Suhu juga menjadi lawan yang harus dihadapi dalam perjalanannya untuk kembali. Tapi, setiap perjuangan ada batasnya. Dan setiap usaha tak selalu memberi hasilnya. Layar terakhir di kendaraannya menunjukkan 55 km jarak yang harus Yue tempuh menuju pangkalannya. Sementara robot anjing milik NASA kini hanya berjarak 5 km dari Yue. Jadi Yue masih punya secercah harapan untuk hidup. Namun sial, ada tebing besar yang menunggu di depan. Yue mulai kehilangan harapannya. Begitu pula dengan seluruh umat manusia di bumi yang menyaksikan perjuangannya. Harapan hidup Yue pupus sudah. Semuanya pupus bersama cintanya pada Mala yang tak pernah ia ucapkan secara langsung. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah memandangi fotonya dan berandai-andai. Jika saja dulu ia lebih berani, mungkin ia tak akan menyesali sedalam ini. Tapi tiba-tiba, jika tak ada secercah cahaya bagi Yue untuk hidup, maka Yue akan membuat cahaya itu sendiri. Melihat Kongru mengejar bias cahaya dari cerminnya, ditambah kontur pasir lembut yang ada di sana, Yue akan membuat sebuah seluncur, dan Kongru lah yang akan menarik papan seluncurnya. Jarak 55 km memang jauh, tapi bagi Yue, lebih baik mempertaruhkan suatu hal yang tak pasti daripada tidak mempertaruhkan apa-apa sama sekali. Api harapan memang sempat padam. Tapi api itu kembali menyala saat melihat perjuangan Yue yang tak mengenal kata putus asa. Yue menunjukkan pada semua orang, terkadang harapan tak hanya untuk ditunggu, tapi ada harapan yang harus dibuat dan juga diburu. Senyum orang-orang kembali merekah di tengah dunia yang hampir punah. Bahkan sebelum Yue kembali, nama Dugu Yue telah dianugerahi penghargaan Nobel atas jasa-jasanya membangkitkan harapan masyarakat dunia. Mereka hanya tinggal menunggu hari untuk kembali ke bumi. Rasa bahagia semakin terasa saat alat komunikasi pangkalan kembali berbunyi. Namun yang akhirnya Yue sadari, bunyi itu bukan berasal dari kru UNMS, tapi berasal dari kabel yang Kongru mainkan. Yue tak pernah sekecewa ini sebelumnya. Harapan yang sempat ia kira ada, ternyata hanyalah sebuah angan-angan belaka. Semangat Yue tak lagi sama. Perlahan ia akhirnya mengenal apa itu putus asa. Dalam benaknya manusia telah punah. Kesedihan yang ia rasakan dulu ternyata benar adanya dan nyata rasanya. Di pikiran Yue sekarang tentu saja Mala. Sekali lagi Yue tuliskan perasaan untuknya dalam selembar surat. Manusia mungkin bisa hidup 2-3 hari tanpa makanan dan minuman. Tapi tak ada manusia yang bisa hidup 1 detik pun tanpa punya harapan. Dan itulah hidup yang kurasakan sekarang. Tak terasa, hampir setahun aku bertahan sendirian di bulan. Tapi jika saja aku tahu sejak awal kalau kau telah tiada, mungkin aku tak akan pernah tahu apa itu arti berusaha. Namun tak apa. Jika perjuanganku harus sia-sia, mungkin aku harus segera menemuimu di alam yang lainnya. Tapi sebelum aku menyusulmu, izinkan aku menuliskan kalau aku adalah orang terakhir yang ada di alam semesta. Di siaran langsung Yue, malah akhirnya menyampaikan sebuah kejujuran yang tak pernah UNMS sampaikan sebelumnya. Yue bukanlah pahlawan. Yue bukan orang yang sengaja UNMS tinggalkan di sana. Meninggalkan Yue di bulan adalah sebuah kesalahan yang tak kunjung bisa UNMS tebus. Pesawat luar angkasa untuk menjemput Yue tak kunjung bisa dibuat karena radiasi yang menyerang. Alat komunikasi dengan Yue juga tak bisa diperbaiki dalam waktu yang singkat.
Dan kini, Yue telah hilang harapan. Dan malah minta pada setiap orang yang menyaksikan siarannya agar mengirim dukungan untuk Yue. Bukan dalam bentuk teriakan ataupun sebuah tulisan, tapi dukungan yang bisa Yue lihat. Dan satu-satunya dukungan yang bisa Yue lihat hanyalah sebuah cahaya. 此时此刻，也身处黑暗的毒夫就是他的希望。我们。 Memasuki hari ke-613 Yue sendirian di bulan. Dan akhirnya, Yue bisa kembali berkomunikasi dan bisa melihat lagi rekan-rekan kerjanya dulu. Tapi dari sekian banyak orang yang mencoba mengajaknya berbicara, mata Yue hanya mencari satu nama. Dan itu adalah Mala. Yue senang. Harapan satu-satunya dalam hidupnya ternyata masih bisa tersenyum padanya. 你好，杜孤月。 Kelamnya hidup Yue sebelumnya, kini telah berubah sepenuhnya. Hari demi hari benih harapan terus tumbuh di benaknya. Jarak mereka mungkin terpaut 380.000 kilometer sekarang. Tapi Yue tak pernah merasa sedekat ini dengan Mala. Pihak UNMS mengirimkan rancangan pesawatnya, sementara Yue lah yang akan merakitnya untuk kendaraannya pulang. Perlahan-lahan, semua bagian telah terpasang dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk Yue bisa kembali pulang. Namun sebelum Yue kembali, ada sebuah cerita yang tak pernah Yue ceritakan sebelumnya. Cerita tentang dirinya yang hanya menjadi tukang bengkel biasa. Padahal titelnya sebenarnya adalah seorang insinyur. Pada saat Yue melamar kerja, posisi insinyur di semua divisi telah terisi penuh. Satu-satunya lowongan yang tersisa hanyalah menjadi tukang bengkel. Yue jelas menolak pada awalnya. Hingga saat ia pulang, ia melihat senyum Mala. It's me. Mendengar cerita itu, Mala hanya termenung, lalu minta maaf. Mala bukan minta maaf karena ia selalu mengabaikan perasaan Yue, tapi karena Mala telah meninggalkan Yue sendirian. Mala mungkin satu-satunya orang yang sempat melihat Yue mengejar roketnya. Tapi asteroid yang semakin dekat pada bulan membuat Mala tak punya pilihan lain selain meninggalkan Yue. Yue tentu kaget, tapi ia coba sedikit menghibur Mala dan bilang tidak apa-apa. Yue hafal betul dengan Mala. Mala adalah orang yang selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan, termasuk meninggalkan Yue sendirian. Yue juga minta Mala untuk tidak merisaukan kejadian dulu lagi. Apalagi sebentar lagi Yue akan kembali ke bumi bersama Kongru. Dan takkan ada lagi yang tertinggal di bulan. Namanya juga sebentar lagi menemui pujaan hati. Yue berdandan rapi dan tampan sebelum pesawat luar angkasanya diterbangkan. Hari ini juga Yue dan Kongru akan kembali ke bumi. Kembali ke habitat yang sudah lebih dari 10 tahun mereka tinggalkan. Raut wajah senang juga ditunjukkan oleh masyarakat yang selama ini melihat bagaimana perjuangan Yue untuk bertahan. Dan mungkin inilah saatnya menyambut kembali pahlawan sekaligus harapan bagi seluruh umat manusia yang tersisa. Yang我 正不正常？大陆现在有点不正常。哎，对不起。进入轨道。 Pesawat yang Yue naiki perlahan-lahan mulai mendekat ke stasiun luar angkasa yang akan membawa mereka kembali. Saat harapan mulai membumbung tinggi, tiba-tiba salah satu kru UNMS memberi sebuah kabar yang tidak mengenakan. Ada asteroid besar yang mendekat ke arah bumi.
Asteroid yang sedang menuju ke bumi adalah serpihan besar dari Pi yang waktu itu sempat UNMS hancurkan. Serpihan besar ini tak berhasil ditangkap oleh gravitasi bulan dan menjadi ancaman baru bagi bumi dan semua populasinya. Pak CEO bilang, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan mereka. Dan orang itu adalah Yue. Striking Hammer terakhir juga ada di rangkaian pesawatnya. Jadi Yue adalah satu-satunya kesempatan yang umat manusia punya. Tadinya Pak CEO yang akan menyampaikan kabar ini pada Yue, tapi malah menahannya. Malah minta UNMS mematikan siaran langsungnya, tanpa menutupi apapun yang sedang terjadi. Malah ingin menceritakan pada Yue kondisi apa yang sedang mereka hadapi. Tapi malah salah. Yue telah mendengar semuanya dari alat komunikasi Mala. Yue tahu semua kondisinya. Dan Yue mau berkorban untuk seluruh umat manusia yang tersisa. Yue mau menabrakkan Striking Hammer di rangkaian pesawatnya ke asteroid yang sedang menuju ke bumi. Malah mengingatkan kalau kemungkinannya selamat sangatlah kecil. Dan dengan tersenyum Yue bilang, ia akan tetap melakukannya. Yue hanya minta satu syarat saja agar ia melanjutkan misinya. Dan syaratnya adalah, jika aku nanti tak kembali, maka kau harus tetap menjalankan hidupmu seperti biasa. Hanya itu yang Yue minta. Karena bagi Yue, mencintai bukan soal dimiliki selamanya, tapi memastikan orang yang ia cintai tetap bisa bahagia meski tanpa dirinya. Posisi asteroid semakin mendekat. Pihak PBB dengan berat hati mulai mengirim pesan kalau hidup manusia sekali lagi harus ada di tengah persimpangan antara selamat atau punah. Sementara itu Yue juga menyampaikan salam perpisahannya pada Kongru. Kongru akan tetap dikirim ke bumi. Dan Yue minta Kongru di sana berkembang biak dan menurunkan keturunan kanguru-kanguru yang lainnya di muka bumi. Yue berterima kasih kalau Kongru tak selalu menjadi teman yang baik. Tapi Kongru tetap menjadi teman Yue selama ini, selama dia bertahan di bulan. 谢谢你一直陪着我，如果没有你，要长命百岁。Escaping pod ejected. Siaran langsung kembali dihidupkan. Dan Yue kini benar-benar sendirian. Hanya tersisa dirinya dan batu-batuan asteroid yang menghadang di depannya. Yue diminta Mala untuk berhati-hati, karena rangka pesawat tak cukup kuat jika harus berbenturan dengan puing-puing asteroid yang ada. Malah minta Yue untuk membuka pintu kabin. Tapi karena benturan tadi, pintu kabin tak bisa terbuka secara otomatis. Yue sekuat tenaga membukanya secara manual. Dan perlahan-lahan, putaran pesawatnya mulai melambat. Dari benturan yang baru saja terjadi, Yue membawa satu kabar yang mungkin tak pernah ingin didengar oleh semua orang. Mesin pesawat Yue terbang bersamaan dengan benturan tadi. Yang berarti, tak ada sedikit pun kesempatan Yue untuk bisa kembali. Tapi kabar baik yang Yue bisa berikan hanya satu. Yue akhirnya bisa melihat asteroid yang sedang mengarah ke bumi. Dan Yue ingat dengan misinya. Yue harus menabrakkan Striking Hammer-nya ke asteroid itu. Tapi sebelum Yue berangkat, Yue berpesan pada Mala, tetaplah menjadi dirimu yang seutuhnya. Tetap lakukan apa yang menurutmu benar. Bahkan keputusanmu meninggalkanku di bulan waktu itu juga adalah keputusan yang benar. Mala,
tetaplah jadi orang seperti yang ku kenal. Dan jika dulu kau mengorbankanku, maka sekarang, izinkan kali ini giliranku mengorbankan diriku sendiri. Bukan agar namaku bisa dikenang, tapi demi keselamatanmu dan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Sembari membuka kait striking hammer di rangkaian pesawatnya, Yue kini menyapa semua orang yang selalu menonton siarannya. 10 tahun lebih Yue di bulan, dan 3 tahun lebih ia ditinggalkan sendirian. Yue bukan tak mengenal kata menyerah. Tapi setelah yang terjadi hari ini, aku bersyukur kalau aku tak pernah memilih untuk menyerah. Aku awalnya tumbuh dewasa tanpa teman, saudara, ataupun keluarga. Hingga akhirnya aku punya kalian. Mungkin aku tak mengenal nama kalian satu demi satu. Tapi bagi jiwaku, semangat kalian dan cahaya yang kalian kirimkan pada hari itu telah bangkitkan kembali semangatku untuk terus hidup. Kini, aku tak lagi merasa sendirian. Aku di tengah-tengah antara asteroid besar dan bumi. Aku merasa bersyukur diberi tugas sebesar ini. Tapi jangan pernah kasihani aku. Jangan pernah juga menangisiku. Dan pesanku hanya satu. Hiduplah lebih baik dibanding sebelumnya. Jangan biarkan apa yang telah kulakukan sia-sia. Jadi sekarang, terima kasih semuanya. 谢谢你们。核弹与返回舱分离。Serpihan kecil asteroid mulai menghantamkan dirinya ke tubuh mungil Yue. Tubuh manusia yang tidak ada apa-apanya dibanding luasnya semesta. Dugu Yue. Orang lain mungkin hanya mengenal kebodohannya, gelagat anehnya, atau mungkin tawa konyolnya. Tapi tak ada yang benar-benar melihat sisi lain dari dirinya. Tentang betapa rapuhnya dia saat bicara soal cinta. Atau betapa sunyinya tumbuh tanpa peluk keluarga. Atau juga tanpa teman untuk berbagi cerita. Yue tak pernah sekalipun menyombongkan dirinya. Dan juga tak bangga dengan titel yang ia punya. Ia adalah pria sederhana. Tulus dalam langkah dan tidak pandai berpura-pura. Di saat orang hanya mementingkan diri sendiri, Yue justru mengutamakan orang lain, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Dugu Yue. Nama yang mungkin asing di lidah. Tapi diam-diam, tinggal abadi di kenangan paling indah.本来星，带我回家。Semua orang kembali ke permukaan. Mereka tak naik untuk sebuah perayaan. Tapi mereka ingin melihat bukti dari sebuah pengorbanan. Serpihan asteroid yang Yue tabrakan kini menjadi sebuah pemandangan yang indah, tapi juga sekaligus memilukan. Dan untuk Kongru, pesawatnya mungkin berhasil mendarat dengan sempurna. Tapi ada sebuah lubang besar yang mengangai dalam hatinya. Dan lubang itu adalah Yue. Mungkin Kongru dulu seringkali menyakitinya hanya karena naluri hewannya. Namun dalam sudut hatinya yang paling sepi, Kongru merasa sangat kehilangan. Dan andai saja ia bisa membuat permintaan, Kongru ingin kembali bersama Yue lagi. Sepuluh tahun setelah kepergian Yue, dunia kembali bangkit. Tak ada lagi manusia yang tinggal di bawah tanah. Dan tak ada lagi ketakutan yang menyerang setiap harinya. Kongru pun kini juga hidup damai dan menuruti pesan terakhir dari Yue.
Dan sebagai salah satu bentuk penghormatan, pemerintah Cina ingin mengirimkan UNMS kembali ke bulan. Bukan untuk tinggal, tapi hanya untuk mengenang seorang pahlawan bernama Du Guoyue. Iya, pahlawan itu memang telah berpulang. Namun serpian tubuh kecilnya tak lantas menghilang. Ia ikut ditarik gravitasi, lalu menjadi cincin yang akan mengitari bumi selamanya. Dan satu orang yang paling merasa kehilangan, tentu saja Mala. Setibanya di bulan, ia seolah melihat kembali bayangan Yue. Pria yang dulu tak pernah terlintas dalam ingatan, tapi kini hidup abadi dalam kenangan. Yue, pria yang sudah tulus mencintainya sejak pandangan pertama. Dan kini Yue telah hidup selamanya dalam kenangan di benak Mala. Film ini, sumpah ini salah satu film terbaik yang pernah saya tonton. Di tengah komedi absurd dan premis bertahan di bulan bersama kanguru. Tapi keseluruhan isi filmnya sumpah di luar dugaan saya. Sumpah jauh banget dari apa yang saya pikirin. Jadi saya coba persilakan kalian untuk nonton film ini secara langsung. Kalian bisa cari di mana aja. Dan untuk video kali ini, silakan kalian sendiri yang menjabarkan apa yang bisa kalian petik dari film yang satu ini. Tapi kalau buat saya, ada satu hal yang menarik. Sinarnya tak mencolok di tengah keramaian, tapi kehadirannya mampu menenangkan kekacauan. Dalam kehidupan, kita tak perlu menjadi yang paling pintar atau paling kaya, tapi jadilah berguna untuk siapapun yang membutuhkannya. Saya Gogon dan segenap tim Pusrebe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Jadi saya mewakili tim Sebatin mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tarik napas kalian. Buang pelan-pelan. Tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.